Halo semua, bertemu kembali dengan saya Denny Masilaban di mata kuliah Matematika Diskrit S1 Matematika FMIPA UI. Sekarang kita akan masuk ke topik koefisien binomial. Ini masih ada kaitannya dengan kombinasi ya. Teorema binomial, jika X, Y, P ubah, dan N bilangan bulat positif, maka X ditambah Y pangkat N itu akan sama dengan ini. Jadi sigma atau penyumlahan J berjalan dari 0 sampai N, kombinasi Jn, X pangkat N minus J, Y pangkat J. Jadi di sini J, di sini N, dan ini N minus J, dan ini J. Nah, seperti itu. Kalau kita uraikan, karena ini penyumlahan dari J 0, ketika J-nya 0, maka ini akan menjadi kombinasi 0 dari N, ya, 0 dari N, kemudian X pangkat N minus 0, jadi X pangkat N, ya, dan Y pangkat 0, nah 1, kita tidak tulis di sini, itu ketika J-nya 0, kemudian J-nya berjalan menjadi 1, berarti ini menjadi kombinasi 1N, 1N, dan ini nanti X-nya N minus 1, pangkat N minus 1, dan Y-nya pangkat J, J-nya 1 ya, dan selanjutnya sampai nanti kita peroleh seperti ini. Ini adalah koefisien binomial, jadi pemangkatan dari ini. Sebagai contoh, carilah ekspansi dari X plus Y pangkat 4. Kalau kita menggunakan ini, artinya nanti X ditambah Y pangkat 4 itu akan sama dengan kombinasi 40 X pangkat 4 ditambah kombinasi 41 kombinasi. Jadi penulisan kombinasi coba Rn itu bisa juga kita tulis sebagai ini. Gini ya. Jadi kombinasi 41 nanti X pangkat 3 Y pangkat 1 ditambah kombinasi 42 X kuadrat Y kuadrat ditambah kombinasi berapa? 41 nanti X pangkat 1 Y pangkat 3 ditambah kombinasi 44 sorry. Ini 42, ini 40, 41, 42, ini harusnya 43 ya. Nah, ini adalah 43. Jadi ini 43. Ini dan ini kombinasi 44 dari Y pangkat 4 ya. Dan kalau Anda uraikan, ini nanti Anda akan peroleh, ya nanti Anda bisa hitung ya. Jadi ini nanti X pangkat 4, 4X pangkat 3Y ditambah, ini kombinasi 42 berapa nih? Kemudian, dan nanti Anda bisa cari selanjutnya ya. Nanti 6 X kuadrat Y kuadrat tambah 4 X Y pangkat 3 ditambah berapa nih? Y pangkat 4 ya. Masih teorema binomial yang tadi. Contoh, carilah koefisien dari X kuadrat X pangkat 12 Y pangkat 13 pada ekspansi X plus Y pangkat 25. Tentukan juga koefisien dari X pangkat 13 Y pangkat 12. Anda lihat di sini kita X plus Y pangkat 25, ini tentu saja ini dengan ini jumlahnya harus 25 ya. Kalau Anda jumlahkan, Anda disuruh mencari koefisien dari X pangkat 12 Y pangkat 13. Kalau X pangkat 12 Y pangkat 13 berarti kita dari sini kita tahu bahwa N minus J, jadi dari sini nanti 25 minus J sama dengan 12 ya, berarti J nya sama dengan 13 gitu ya. Jadi ini N minus J nya 12,
dan nanti ini J gitu. Sehingga ketika kita mencari seperti ini, kita peroleh J-nya adalah 13 gitu. Kalau dia J 13, berarti koefisiennya adalah kombinasi 13 25 gitu ya. Jadi ini nanti adalah kombinasi 13 25, koefisien dari X pangkat 12 nih, X pangkat 12 Y pangkat 13 ya. Jadi itu nanti sama dengan ini. Kemudian tentukan juga koefisien dari X pangkat 13 Y pangkat 12. Ini X pangkat 13 Y pangkat 12, berarti nanti kita peroleh 25 minus J sama dengan 13, berarti J-nya sama dengan 12. Jadi sama saja. Nanti koefisiennya adalah kombinasi 12 dari 25 ya. Nanti Anda akan peroleh seperti ini. Akibat, misalkan N bilangan bulat tak negatif, maka penjumlahan dari ini sama dengan 2 pangkat N. Mengapa 2 pangkat N? Karena penjumlahan ini sama dengan 1 tambah 1 pangkat N-nya. Jadi tadi kalau kita punya koefisien binomial, ini kan koefisien binomial yang tadi yang kita pelajari dengan X plus Y pangkat N. Nanti kalau ini akan ada X pangkat tertentu dikali Y, tapi ketika ini 1 kan semuanya 1. Jadi ini mengapa sama dengan 2 pangkat N? Karena yang ini sama dengan 1 tambah 1 pangkat N. Ya. Itu akibat yang pertama. Akibat yang kedua, misalkan N bilangan bulat positif, maka sigma ini sama dengan 0. Ini kita peroleh dari mana? Ini kalau kita masukkan ke teorema binomial tadi dengan mengambil X-nya 1 dan Y-nya adalah minus 1. Pangkat N. Kalau kita cari ini kan 0. Sama dengan 0. Akibat selanjutnya, misalkan N bilangan bulat tak negatif, maka sigma dari 2 pangkat K, ini K-nya dari 0 sampai N, dari kombinasi NK itu sama dengan 3 pangkat N. Ini dari mana? Kita menggunakan koefisien binomial tadi, dengan kita mengambil ini nanti adalah 1 tambah 2 pangkat N. Ya, kalau Anda masukkan, Anda akan memperoleh ini. Selanjutnya kita melihat identitas Pascal. Anda tahu ya, segitiga Pascal ini 1 1. Nanti di sini ada 1 2 2 1, di sini 1 3 4 3 1 dan selanjutnya. Nah, ini nanti kita akan melihat secara umum jika N dan K adalah bilangan bulat positif dan K lebih kecil sama dengan N, maka kombinasi K N plus 1 itu sama dengan kombinasi K minus 1N ditambah kombinasi KN. Jadi di sini K N minus 1, yang ini K-nya yang dikurangi 1, K dikurangi 1, dan yang ini K ya, seperti, dan ini N. Ini adalah identitas Pascal. Jadi nanti Anda memperoleh untuk N minus 1 gitu, N plus 1, jadi baris berikutnya dari baris sebelumnya di segitiga Pascal ini. Ya, ini adalah segitiga Pascal yang Anda tahu adalah seperti ini ya. 1, ini 1 1, tadi 1 2 1 dan selanjutnya. Nah, kalau kita jalankan terus seperti ini, nanti kita akan bisa meneruskan. Nah, sebenarnya ini sama dengan kombinasi 0 0 dan ini adalah kombinasi 0 1 0, ini adalah kombinasi 1 1. Jadi ini ketika N-nya 0 ya. Ini N-nya 1, nanti ini N-nya 2, N3, dan selanjutnya. Nah, ketika N-nya 2, sorry, ini adalah kombinasi 20, 21, 22, ini ketika N-nya 3, 30, 31, 32, 33, dan selanjutnya. Sehingga kalau kita mengambil misalnya yang berwarna biru di sini, kan ini Anda peroleh dari ini ditambah ini ya. Jadi misalnya ini juga Anda peroleh dari ini tambah ini ya. Jadi ini kita peroleh dari ini ditambah ini. Dan kalau kita lihat itu di sebelah sini, yang ini adalah kombinasi 75, itu diperoleh dari sini dan sini. Diperoleh dari kombinasi 64 ditambah kombinasi 65. Gitu ya. Jadi ini 7. Sehingga secara umum,
Kalau kita lihat di teorema identitas Pascal tadi, ini sebenarnya adalah kita perolehkan ini kombinasi 675 itu sama dengan kombinasi 64 ditambah kombinasi 65. Atau secara umum, nanti kombinasi N plus 1 K itu sama dengan kombinasi N K ditambah kombinasi NK minus 1. Jadi ini apa ya? Ini bukan bukti. Ini kita observasi. Nanti kita peroleh seperti ini dan dapat dibuktikan bahwa ini selalu benar. Ya, kita masuk identitas Van der Moor. Ini masih misalkan n bilangan bulat tak negatif, maka kombinasi ini itu akan sama dengan ini. Nanti Anda bisa buktikan ini dengan menggunakan masih terkait dengan identitas Pascal ya. Nah, dari sini kita peroleh akibat, misalkan n bilangan bulat tak negatif, maka kombinasi 2nn itu akan sama dengan ini. Nah, ini kita peroleh dari identitas Van der Moor di atas. Jadi, kita bisa menulis 2n itu adalah n tambah n ya. Jadi, kita bisa menulis nanti ini adalah kombinasi dari n tambah n itu sama dengan, kalau mengikuti yang di atas, adalah sigma K sama dengan 0 sampai N dari N minus K NK. Anda tahu ini dengan ini sama ya. Dan ini sama dengan ya, jadi N minus K itu sama saja dengan kombinasi NK. Sehingga nanti kita beroleh menjadi ini kuadrat di sini. Teorema selanjutnya, misalkan NR bilangan bulat tak negatif dengan R lebih kecil sama dengan N, maka ini akan sama dengan ini. Jadi, di sini kombinasi N plus 1, R plus 1 ya. Ini sama dengan penjumlahan ini. Nanti ini juga Anda bisa peroleh dengan terkait dengan identitas Pascal. Demikian akhir dari bagian bab 6 ya, yang sedang kita pelajari. Nanti kita akan melanjutkan setelah UTS, kita melanjutkan ke bab 7.